Baik, selamat datang di ruang satu. Perkenalkan, nama saya Timothy Tuahatu yang akan memandu acara di ruang ini. Saya juga ditemani oleh rekan saya sebagai operator yaitu Sheridan Teja Surya. Ruang satu ini dihadiri oleh Bapak Profesor Yandi Andri PhD sebagai pengulas, serta Bapak Enrico Nirwan, Bapak Bregas Fikri Prayuko, dan Bapak Dr. Hartanto Budiwono sebagai moderator. Sebelumnya, saya akan membacakan peraturan untuk hari ini. Peraturan Skripsi Words 2021 periode 2. 1. Setiap presenter memiliki waktu 7 menit untuk presentasi. Pengulas akan memberikan tanggapan setiap 3 atau 4 presenter. 2. Setelah presentasi selesai, akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab oleh penonton dan presenter. Selama waktu presentasi, penonton dapat mengetik pertanyaan pada fitur chat dengan menggunakan format nama penanya, underscore, ditunjukkan kepada siapa, underscore, dan pertanyaannya apa. Pertanyaan nantinya akan dipilih oleh moderator dan akan dijawab oleh presenter yang bersangkutan. 3. Bagi yang tidak presentasi, diharapkan untuk mematikan mikrofon agar suasana di ruang ini tetap kondusif. Baik, dimohon kepada setiap peserta untuk menaati seluruh peraturan demi kelancaran acara pada ruangan hari ini. Baiklah, kita telah siap untuk memulai acara pada sesi pertama, dengan pembahasan mengenai hubungan antara aktivitas pengguna dengan desain fisik taman publik pada perumahan Taman Kopo Indah. Kami persilahkan pada Clara Devina untuk menyampaikan materinya. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu juri, dosen, serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Hubungan Antara Aktivitas Pengguna dengan Desain Fisik Taman Publik pada Perumahan Taman Kopo Indah 5 dengan objek studinya Cluster Summerfield. Cluster Summerfield yang dijadikan objek studi ini berada di kawasan Perumahan Taman Kopo Indah 5 dan merupakan klaster pertama yang dibangun di sana. Melihat kondisi yang ada di Cluster Summerfield ini, tidak jarang ditemukan taman publik yang tidak digunakan oleh penghuni perumahan. Padahal taman publik telah disediakan pada lokasi-lokasi tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya oleh pihak pengembang. Sehingga muncul pertanyaan penelitian, bagaimana hubungan antara aktivitas pengguna dengan desain fisik taman publik pada Cluster Summerfield yang berada di Taman Kopo Indah 5. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta didukung oleh beberapa teori yang diambil dari buku Jan Gehl, seperti pengaturan fisik ruang, kemampuan melihat aktivitas sekitar, jarak ruang terbuat publik terhadap unit rumah pengguna, penyediaan dan penataan fasilitas, serta penataan vegetasi yang seluruhnya dikaji pada setiap sampel. Terdapat 7 sampel taman publik yang dijadikan sampel dalam penelitian, yang dalam pembahasan dikelompokkan berdasarkan tinggi rendahnya aktivitas yang terjadi di taman tersebut. Pertama, untuk taman dengan aktivitas tinggi hanya terdapat satu taman, yakni Taman A. Di Taman A ini sendiri terdapat area yang lebih sering digunakan dan area yang lebih jarang digunakan. Dalam presentasi ini, saya hanya akan memaparkan analisa 2 area saja karena keterbatasan waktu. Untuk area yang lebih sering digunakan, terdapat area bermain anak. Fasilitas terbukti menjadi hal yang berpengaruh terhadap pemanfaatan area ini. Terlihat dari adanya aktivitas bermain pada titik di mana terdapat fasilitas permainan anak. Jarak taman terhadap unit rumah pengguna pun tersebar di seluruh blok karena fasilitas bermain anak hanya terdapat pada Taman A. Area yang digunakan untuk beraktivitas duduk dinaungi oleh vegetasi dan memiliki kemampuan untuk melihat aktivitas sekitar. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa aktivitas adalah atraksi yang menarik dan dapat mengundang terjadinya aktivitas lain. Untuk area yang lebih jarang digunakan, terdapat area jogging track. Aktivitas yang terjadi mayoritas merupakan aktivitas bermain oleh anak-anak. Penghuni yang memiliki rumah dekat maupun jauh dari taman memilih untuk beraktivitas olahraga di sirkulasi kendaraan sekitar Taman C. Apabila dilihat dari standar yang berlaku terkait penyediaan jogging track, diketahui bahwa penyediaan fasilitas tidak sesuai dengan standar yang berlaku terkait panjang, lebar, serta material lintasan, sehingga menyebabkan fasilitas tidak nyaman untuk digunakan berolahraga. Selanjutnya terdapat 4 taman yang termasuk ke dalam taman publik dengan aktivitas sedang yang pada presentasi kali ini hanya akan dibahas 2 taman saja diantaranya. Yang pertama adalah Taman G. Di taman ini terdapat 5 fasilitas tempat duduk. Namun terlihat bahwa ada aktivitas bermain dan berlarian yang dilakukan oleh anak-anak di taman ini. Apabila ditinjau dari jarak rumah pengguna terhadap taman, terdapat pengguna yang memiliki rumah di daerah di mana taman berada, dan terdapat pula pengguna yang memiliki rumah jauh dari taman.
Berdasarkan hasil wawancara, mereka memilih menggunakan Taman G karena taman terasa lebih lega dan anak-anak dapat bermain dengan leluasa. Apabila ditinjau dari penataan vegetasinya, vegetasi hanya terdapat pada bagian sisi taman, sehingga memberikan ruang untuk beraktivitas pada bagian tengah taman dan memberi kemampuan untuk melihat aktivitas sekitar dengan jelas. Aktivitas percakapan hanya terjadi pada 4 dari 5 tempat duduk, yakni pada tempat duduk yang memiliki jarak sosial satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, terdapat Taman B. Pada taman ini tidak terdapat fasilitas apapun, namun terjadi aktivitas yang rutin dilakukan oleh pengguna setiap harinya, yakni aktivitas bersama hewan peliharaan. Seluruh pengguna memiliki rumah di seberang taman. Berdasarkan hasil wawancara, penghuni sekitar menggunakan taman ini karena mereka dapat melihat aktivitas yang terjadi pada taman karena kedua ruang tersebut berorientasi saling berhadapan, sehingga meningkatkan rasa aman untuk beraktivitas di taman. Hal tersebut didukung pula oleh keberadaan jalan yang buntu pada salah satu ujungnya sehingga tidak ramai oleh lalu lintas pengguna lain. Terakhir, terdapat 2 taman publik dengan aktivitas rendah. Taman pertama adalah Taman C. Taman ini cenderung hanya digunakan untuk menyeberang. Aktivitas yang terjadi cenderung berdurasi sangat singkat, dan pengguna mengatakan lebih memilih menggunakan Taman A yang memiliki fasilitas tempat bermain serta lapangan olahraga apabila ingin beraktivitas. Taman ini tidak memiliki fasilitas apapun serta dikelilingi oleh sirkulasi kendaraan di seluruh sisinya. Unit rumah pengguna di sekitar taman pun tidak menghadap taman tersebut. Selanjutnya terdapat Taman E. Pada taman ini terdapat 3 tempat duduk yang disediakan, namun tidak terdapat aktivitas yang terjadi selama proses pengamatan. Apabila ditinjau dari penataan vegetasinya, terdapat vegetasi pada bagian sisi dan juga tengah taman yang mengakibatkan taman terasa lebih sempit, serta mengakibatkan tidak adanya aktivitas lain yang terjadi di taman, serta membatasi kemampuan untuk melihat aktivitas sekitar. Penataan fasilitas pun seluruhnya diletakkan pada jarak publik yang lebih cocok digunakan untuk komunikasi satu arah atau acara formal. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yang pertama adalah adanya hubungan erat antara aktivitas yang terjadi dengan desain fisik taman publik pada klaster Summerville. Pada taman yang dilengkapi fasilitas untuk beraktivitas secara aktif, yakni berolahraga dan bermain, aktivitas yang terjadi berhubungan erat dengan fasilitas yang disediakan. Namun apabila fasilitas yang disediakan tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka terdapat ketidaksesuaian antara aktivitas yang terjadi dengan fasilitas yang disediakan, serta fasilitas tersebut cenderung lebih jarang digunakan. Pada taman dengan fasilitas untuk bersantai, yakni tempat duduk, aktivitas yang terjadi dipengaruhi secara signifikan oleh faktor penataan fasilitas, penataan vegetasi, serta kemampuan untuk melihat aktivitas sekitar. Seluruh tempat duduk yang ditata pada jarak sosial memunculkan aktivitas percakapan antar pengguna, sedangkan seluruh tempat duduk yang ditata pada jarak publik tidak memunculkan aktivitas tersebut. Penataan vegetasi yang seluruhnya berada pada bagian sisi taman memberikan kemampuan untuk melihat aktivitas sekitar dan memunculkan kemungkinan dilakukannya aktivitas lain oleh pengguna pada ruang taman, seperti bermain dan berolahraga. Pada taman yang sudah dilengkapi dengan fasilitas, yang di tempat duduk, taman tetap memungkinkan untuk tidak digunakan oleh penghuni klaster akibat adanya faktor lain yang menghambat terjadinya aktivitas, seperti faktor penataan fasilitas, penataan vegetasi, serta kemampuan untuk melihat aktivitas sekitar yang seluruhnya berkontribusi dalam menghambat terjadinya percakapan antar pengguna dan menghambat kontak visual antar pengguna. Penataan fasilitas taman tersebut seluruhnya berada pada jarak publik yang lebih dipergunakan dalam suatu acara formal atau komunikasi satu arah, dengan penataan vegetasi di samping dan tengah taman sehingga membatasi kemampuan untuk melihat aktivitas sekitar dalam taman. Taman yang dirancang tanpa fasilitas apapun di dalamnya tetap memungkinkan digunakan oleh penghuni sebagai ruang dalam melakukan aktivitas. Pada taman tanpa fasilitas, terlihat bahwa terdapat faktor lain yang dapat memicu terjadinya aktivitas, seperti orientasi taman dengan bangunan sekitarnya yang saling berhadapan, adanya kemampuan untuk melihat aktivitas sekitar dari dalam rumah, jarak taman yang tepat berada di seberang unit rumah pengguna, serta kondisi sekitar taman yang tidak terlalu ramai lalu lalang penghuni lain maupun kendaraan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya untuk Clara Devina. Selanjutnya, kita akan beralih ke presenter selanjutnya dengan tema Ragam Aktivitas Kawasan Pecinan terhadap Gaya Arsitektur Bangunan Pecinan di Semarang. Baik, kepada presenter Lee Kevin Eduardo Ciptadi, waktu dan tempat dipersilakan. Yang saya hormati para juri, Bapak Ibu dan teman-teman semua, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya dengan judul Ragam Aktivitas Kawasan Pecinan terhadap Gaya Arsitektur Bangunan Pecinan Semarang dengan objek studi Gang Baru, Gabigir, Gang Warung, dan Jalan Petudungan. Nama saya Kevin, MPM 2017-420-117.
Yang pertama dari latar belakang, di mana terdapat fenomena bahwa kawasan ini merupakan kawasan yang perlu dilestarikan dan terdapat pembagian aktivitas di tiap kawasan. Dan isu dan masalah, di mana ada perubahan aktivitas yang terjadi ini memberikan pengaruh terhadap gaya arsitektur kawasan Pecinan Semarang. Lalu pertanyaan penelitiannya adalah, bagaimana aktivitas yang terjadi di kawasan Pecinan Semarang mempengaruhi gaya arsitektur bangunan Pecinan Semarang? Ada teori yang digunakan, yang pertama adalah teori lingkungan dan perilaku, pengertian dan identifikasi aktivitas, dan ruang publik. Lalu metode yang penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengambilan sampel snowball sampling, dan terpilihlah sampel kawasan Gang Baru, Gang Warung, Gang Bigiri, dan Jalan Petudungan. Berikut adalah pembagian jalan-jalan pada peta, ada Gang Warung, Gang Baru, Gang Bigiri, dan Jalan Petudungan. Yang pertama adalah Gang Baru, di mana aktivitas yang terjadi adalah pasar tradisional sebesar 100%. Lalu elemen yang ada adalah penggunaan kanopi, yang bertujuan untuk menaungi pedagang yang berjualan di depan rumah, yang dibagi menjadi kanopi permanen dan kanopi non-permanen. Namun kawasan ini terkesan kumuh karena cahaya matahari tidak dapat masuk dan terkesan memiliki langit-langit kawasan yang rendah. Lalu terdapat fasad dan bukaan lantai 1, di mana fasad lantai 1 dipenuhi adalah bukaan pintu karena aktivitas yang terjadi adalah perdagangan. Lalu untuk sirkulasi udara diberikan karena supaya barang yang disimpan tidak berjamur. Dan digunakan 2 lapis pengamanan karena kawasan cenderung publik. Lalu untuk fasad lantai 2, karena memiliki fungsi tempat tinggal, digunakan sirkulasi udara menggunakan jendela. Dan kualitas lingkungan yang kurang baik menyebabkan pemilik bangunan memilih untuk tidak membuat balkon lantai 2. Lalu kawasan yang kedua adalah kawasan Gang Pinggir dengan aktivitas perdagangan emas sebesar 33%. Pada fasad lantai 1 terdapat 3 lapis pengamanan karena barang yang dijual merupakan emas dan rentan untuk dicuri, yaitu adalah pintu, dinding kaca, pintu folding gate, dan pintu rangka besi. Penggunaan pintu dan dinding kaca selain untuk estetika digunakan untuk mengarahkan pembeli keluar dari satu jalur. Lalu terdapat dinding parapet digunakan untuk meletakkan nama toko emas dan terletak di antara lantai 1 dan lantai 2 bangunan. Lalu fasad dan buka lantai 2, karena kawasan ini cenderung bersih dan tidak kumuh, maka pemilik bangunan banyak memilih untuk menggunakan balkon. Dan untuk menambahkan pengamanan pada bangunan ini digunakan ram besi. Lalu kawasan yang ketiga adalah Gang Warung. Aktivitas yang ada adalah perdagangan kain tekstil sebesar 41%. Elemen yang ada pada kawasan ini adalah penggunaan list pelang beton, di mana terdapat juga balkon yang berada di kawasan ini berguna untuk menjadi naungan pejalan kaki di bawahnya. Balkon ini yang terbuat dari list pelang beton bersifat sangat dominan. Lalu fasad dan bangunan lantai 1 terdapat 2 tipe. Tipe pertama adalah penggunaan 2 jenis pintu. Pintu besar untuk kawasan publik dan pintu kecil untuk kawasan lebih berfungsi private. Dan pada bangunan dengan fungsi komersil digunakan pintu folding gate untuk mempermudah sirkulasi. Dan terdapat dinding karawang untuk sirkulasi udara agar barang tidak rusak. Lalu kawasan yang cenderung bersih membuat pemilik bangunan menciptakan balkon. Dan untuk sirkulasi udara dan manusia digunakan pintu panel dan jendela nako. Lalu aktivitas kawasan terakhir adalah Jalan Petudungan dengan aktivitas hunian sebesar 75%. Kawasan dan Jalan Petudungan ini memiliki fungsi hunian dan zonasi yang lebih private, maka pengamanan kebanyakan hanya berupa pintu pagar geser dengan tinggi setengah dinding. Dan pada bagian dalam terdapat pintu geser yang lebar dan pintu sempit untuk akses private. Lalu bangunan memiliki 2 lantai namun terlihat seperti 1 lantai. Karena lantai 2 digunakan untuk tempat tidur dan tidak memerlukan langit-langit yang tinggi. Lalu bukaan untuk sirkulasi udara banyak menggunakan dormer. Masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi ragam aktivitas kawasan Pecinan terhadap gaya arsitektur bangunan Pecinan Semarang adalah yang pertama pada kawasan Gang Warung dengan aktivitas perdagangan tekstil, terdapat perubahan besar dalam bentuk penggunaan elemen beton list pelang yang menggeser gaya arsitektur Pecinan ke arah modern sebesar 93%. Dan terdapat perubahan kecil berupa penggunaan dinding karawang. Saran yang diberikan adalah list pelang beton ini sifatnya sudah permanen dan sulit untuk dihilangkan, sehingga saran yang diberikan adalah tetap mempertahankan sisa 7% yang ada dari bangunan-bangunan di kawasan ini yang sebelum bergeser ke arah arsitektur modern. Lalu di kawasan Gang Baru yang dengan aktivitas pasar tradisional terdapat perubahan besar berupa penambahan elemen masif berupa kanopi permanen sebanyak 73%, dan perubahan kecil berupa penggunaan kanopi permanen non-permanen sebesar 14% dari total bangunan. Cara yang diberikan adalah melepas kanopi permanen dan menggantikannya dengan kanopi-kanopi yang bisa dilepas, sehingga ketika pasar tutup dapat mengurangi kesan kumuh kawasan, dapat cahaya matahari dapat masuk dan tidak memberikan kesan bangunannya rendah.
Lalu pada kawasan Gambigir terdapat aktivitas perdagangan emas, di mana terdapat perubahan besar berupa elemen penambahan pintu besi yang mencapai 43% dari bangunan total dan perubahan kecil berupa ram besi untuk balkon lantai 2 mencapai 14%. Lalu saran yang digunakan dulu untuk bangunan dengan fungsi toko emas dibiarkan saja, namun dengan bangunan dengan fungsi hunian disarankan untuk tidak menggunakan ram besi. Lalu pada jalan Pedudungan dengan aktivitas hunian, ciri khasnya adalah banyak ditemukan bangunan dengan bentuk yang sama dan simetris. Dan ditemukan penggunaan dormer untuk sirkulasi udara pada lantai 2 mencapai 75%. Dan sedikit sekali perubahan gaya arsitektur karena kawasan ini sudah cenderung ditinggalkan. Lalu saran yang diberikan adalah tetap mempertahankan gaya asli ini karena kawasan ini merupakan salah satu dari sedikit kawasan yang menyimpan gaya arsitektur asli Pecenongan Semarang. Demikian presentasi saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya untuk Lee Kevin Eduardo Ciptadi. Kita akan beralih ke presenter berikutnya. Presenter berikut ini mengambil tema Citra Desa Trusmi sebagai wadah aktivitas masyarakat. Baik, kepada Julian Farel Malik Hakim, dipersilakan untuk presentasi. Baik, saya Julian Farel Malik Hakim sebagai peserta Skripsi Award. Saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yaitu Citra Desa Trusmi sebagai wadah aktivitas masyarakat. Pertama saya akan menjelaskan tentang Desa Trusmi itu sendiri. Desa ini merupakan desa kuno yang berada di Kabupaten Cirebon. Ini hubungan dengan kota Cirebonnya, di mana desa ini terkenal sebagai salah satu desa yang menjadi pusat dari perkembangan Islam di daerah Cirebon, di mana ada pengikut Ki Buyut Trusmi di sana yang memiliki ritual-ritual yang masih dilestarikan sampai hari ini dan juga dikenal karena kerajinan yang diturunkan oleh Ki Buyut Trusmi berupa kerajinan seni batik. Berdasarkan keunikan dari Desa Trusmi tersebut, ini menjadi latar belakang yang saya ambil, yaitu saya ingin meneliti tentang aktivitas dari tradisi kebuyutan dan juga aktivitas sentra kerajinan batik, yang sehingga kita bisa jadi kenal, oh itu adalah Desa Trusmi itu dikenal dengan aktivitas tersebut. Kemudian saya mencoba menarik ke arsitektur, bagaimana citra Desa Trusmi yang digunakan sebagai wadah aktivitas masyarakat. Jadi kalau tadi kan dari secara sosial dikenal karena aktivitas dan juga sejarahnya dan juga ritualnya, tapi bagaimana sih secara citra image yang dibayangkan terhadap Desa Trusmi. Maka dari itu saya mengambil teori dari Kevin Lynch, di mana Kevin Lynch ini mencoba untuk menggambarkan citra suatu kawasan yang dijelaskan dalam 5 elemen. Nah, 5 elemen ini itu dianalisis kemudian berdasarkan aktivitas yang tadi sudah saya ceritakan yang menarik dari Desa Trusmi, yaitu ada aktivitas harian mereka dan juga tradisi mereka itu, sehingga menciptakan citra yang dibayangkan oleh masyarakat. Jadi dianalisis dari kelima elemen tersebut, untuk aktivitas seperti apa, untuk keseharian seperti apa, dan juga elemen yang lain. Lalu ini untuk hasil mappingnya, aktivitas yang didapatkan di Desa Trusmi, ini juga mapping dari aktivitas tradisi seperti apa, kita coba untuk menggambarkan ulang seperti apa aktivitasnya. Nah, lalu dari aktivitas tersebut dicoba dianalisis elemen pembentuk citra desa sebagai wadah aktivitas masyarakat. Yang pertama dari elemen path, ini adalah path yang digunakan untuk aktivitas seharian. Jadi dari data yang diambil tuh, ini jalan yang digunakan untuk aktivitas keseharian, dan ini seperti ini untuk kualitas ruangnya. Dapat ditemukan aktivitas seperti jual beli kain batik, dagang makanan, transportasi beca, dan juga aktivitasnya itu termasuk aktivitas yang tinggi. Dan ini untuk aktivitas keseharian yang lebih rendah ditemukan pada area permukiman untuk orang dari rumah menuju ke jalan raya tadi saja. Dan ini untuk path yang digunakan untuk aktivitas tradisi, ini juga ditandai di jalan ini untuk bagian-bagiannya. Jadi uniknya tuh jalan ini tuh berganti fungsi pada hari tertentu. Yang ini gambar ini pada keseharian, ini adalah pada lagi ada dalam ritualnya. Dan ini adalah ada satu jalan khusus, jalan Keramat, ini di area kuburan Ki Buyut Trusmi. Jalan ini digunakan hanya untuk sholat saja. Dan ini ada jalan yang ada path yang tidak begitu dimaknai oleh masyarakat. Sehingga ditemukan ini ada path dari Desa Trusmi, ada jalan utama. Jalan utama ini dikarenakan terjadinya aktivitas keseharian dan juga tradisi, dan tadi sudah dijelaskan bagaimana
kondisi spasialnya. Lalu ini ada jalan sekunder dan juga ada jalan khusus ritual, di mana ini hanya untuk digunakan untuk tradisi sholat di masjid saja. Lalu selanjutnya saya akan bahas tentang edge atau batas ruang yang diingat oleh masyarakat desa Trusmi. Ini edge, saya mengambil edge untuk area komersial yang biasa berupa toko batik. Ini seperti ini potongan ruangnya, di mana edge ini tuh cukup menerus dari di area desa Trusmi ini. Lalu ini ada edge untuk membatas ruang aktivitas seharian masyarakat. Edge-nya seperti ini, banyak interaksi antar masyarakat tapi hanya di beberapa titik saja. Lalu ini ada edge yang untuk membatas aktivitas ritual, ini diambil dari kawasan Keramat Kiai Trusmi. Jadi uniknya ada yang tingginya untuk bisa untuk ada interaksi antar ruang, untuk aktivitas yang sosial, dan juga untuk yang lebih khusyuk dibuat lebih tinggi pembatasnya. Jadi untuk edge di desa Trusmi sendiri, untuk batas ruangnya ada strong edge, yaitu tadi berupa showroom batik, ada fragmentary edge yang hanya beberapa titik saja yang diingat oleh warga tertentu, dan juga ada special edge yang berada di area kawasan Keramat Kiai Trusmi. Lalu ini ada distrik di Kiai Trusmi, ada kawasan aktivitas ritual dan tradisi. Di daerah ini dianggap distrik sendiri karena bentuknya yang unik, dan juga ini untuk aktivitas komersial showroom batik, ini pusatnya di daerah sini. Nah, ini untuk distrik yang ada di desa Trusmi. Jadi ada kawasan aktivitas komersial dan juga yang tradisi. Nah, untuk notes sendiri ditemukan ada notes yang cukup ramai. Di sini ada notes di perempatan batik Trusmi, juga di sini ada notes di depan kantor kepala desa, dan ini ada notes yang digunakan untuk aktivitas keseharian dan tradisi ini yang sebagai daya tarik desa Trusmi, yaitu di alun-alun desa Trusmi. Dia sebagai anchor untuk masyarakat. Lalu ini untuk simpul yang digunakan untuk interaksi sosial warga. Dan kemudian dari analisis tersebut dapat disimpulkan diklasifikasikan di desa Trusmi ini ada yang berfungsi sebagai anchor, yaitu alun-alun desa Trusmi tadi, karena ada aktivitas dari masyarakat dan juga dari luar desa. Lalu ada extrovert nodes, di mana terjadi titik keramaian di sana. Jadi warga itu yang berkumpul sana, dia bisa menggambarkan struktur dari desa Trusmi. Dan juga ada introvert nodes yang simbol-simbol kecil yang hanya bentuk ruang di aktivitas tertentu itu saja. Lalu ini ada landmark di desa Trusmi, ada gerbang kawasan Trusmi, ada masjid Kiai Trusmi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa desa Trusmi itu dapat digambarkan melalui pet jalan utamanya, karena di jalan utama tersebut sebagai pengatur dari elemen-elemen yang lain. Lalu di desa Trusmi juga ada strong edge, yaitu showroom batik, yang buat orang tuh ingat ya, desa Trusmi itu ruangnya itu terbentuk dari ada showroom batik, dan juga ada distrik-distrik, tadi distrik pusat kawasan belanja, ada juga yang untuk ritual, ada anchor nodes tadi yang merupakan alun-alun Trusmi untuk aktivitas keseharian warga, dan juga ada landmark tadi berupa gate dan juga masjid Kiai Trusmi itu sendiri. Sekian penjelasannya, terima kasih. Berikut paparan video dari presentasi Julian Farel Malik Hakim. Baik, untuk peserta selanjutnya mengambil tema peran agama terhadap arsitektur Desa Katolik Palasari dan Desa Kristen Blimbing Sari. Kepada Samuel Giovano, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Peran Agama Terhadap Arsitektur Desa Katolik Palasari dan Desa Kristen Blimbing Sari. Sebagai pembuka, kekayaan budaya suku tempat akan tercermin dari arsitekturnya. Begitu pula yang terjadi pada kedua desa di Jemberana, yaitu Desa Palasari dan Desa Blimbing Sari. Yang keduanya didirikan oleh dasar agama. Desa Palasari didasari oleh dasar model Durf, Desa Katolik Berwajah Bali, sedangkan Desa Blimbing Sari sejak awal dirancang agar menjadi desa Kristen. Untuk itu, kedua desa ini menarik untuk diteliti dengan pertanyaan penelitian bagaimana peran agama terhadap arsitektur Desa Katolik Palasari dan Desa Kristen Blimbing Sari secara periodik. Berangkat dari pertanyaan penelitian tersebut, saya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang ditemukan di lapangan akan dikelompokkan menjadi teori konsep of dwelling oleh Schools, menjadi data morfologi dan data topologi. Kemudian akan dianalisis dengan teori peran agama terhadap arsitektur oleh Michael Pearson. Teori yang diambil adalah teori yang berkaitan dengan unsur agama seperti nilai agama, aktivitas agama, dan peran kelompok terhadap arsitektur. Hasil dari analisis kedua desa kemudian akan dikomparasi guna untuk memperkaya penelitian.
dan akan dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Saya langsung masuk ke dalam data morfologi Palasari. Saya membagi morfologi desa menjadi 3 tahap secara periodik. Secara umum, tatanan desa Palasari didasarkan pada model Dorf, yaitu desa Katolik Purwaja Bali. Implementasinya adalah menjadikan gereja sebagai pusat yang dikelilingi oleh fungsi publik, dan pada lapis terluar dikelilingi oleh area pemukiman. Pada Palasari Lama, gereja dibangun di atas bukit dengan elevasi tertinggi dan dikelilingi oleh fungsi publik. Namun tidak sepenuhnya dikelilingi oleh pemukiman, sebab topografi tanah yang tidak mendukung sehingga perluasan ke arah utara. Sehingga dilakukan pemindahan desa agar dapat mengaplikasikan model Dorf secara sepenuhnya. Pada Palasari baru, desa dipindahkan dan dimulai dari nol dengan model Dorf yang sudah diperbaiki berdasarkan masalah pada Palasari Lama. Pada masa ini, gereja diletakkan di bukit paling tinggi dan dikelilingi fungsi publik membentuk pusat desa. Pada desa wisata Palasari, pembangunan berfokus pada pengembangan wisata religi, sehingga dibangun bangunan ibadah baru, yaitu Gua Maria, Jalan Salib, dan kuburan rohaniawan. Untuk area bekas Palasari Lama digunakan sebagai ladang penduduk, dan setiap tahunnya dilakukan misa ulang tahun Palasari pada bekas lahan gereja. Kemudian masuk ke topologi Palasari. Dari peta pusat aktivitas dari masa ke masa, dapat dilihat bahwa bangunan gereja selain menjadi pusat tatanan, juga menjadi pusat aktivitas agama. Pada Palasari baru, titik aktivitas ibadah utama bertambah dikarenakan misa di Palasari dilakukan pada beberapa tempat yang berbeda, namun tetap berada pada satu kompleks. Sedangkan pada desa wisata Palasari ditemukan pusat aktivitas agama baru, yaitu pada Gua Maria, Jalan Salib, dan ziarah kuburan rohaniawan. Kemudian masuk ke dalam analisis nilai kepercayaannya. Berdasarkan wawancara, filosofi yang mendasari tatanan model Dorf itu tidak berubah dari waktu ke waktu, sehingga dapat dilihat secara morfologis juga tidak terjadi perubahan signifikan, kecuali ketika pemindahan desa yang sebenarnya itu pun disebabkan oleh topografi tanah yang tidak mendukung. Kemudian pada masa pertengahan, Pasar Blanken juga sempat menambahkan tema inkulturasi sebagai tema pengembangan desa, namun hal ini juga masih sejalan dengan model Dorf. Implementasinya adalah dibangun gereja dengan gaya gotik Bali. Kemudian masuk ke analisis peran aktivitas. Berdasarkan peta pusat aktivitas secara periodik, dapat diperhatikan aktivitas agama di Palasari dilakukan di tempat yang berbeda-beda, namun terpusat pada satu tempat. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan agama Katolik yang umumnya memusatkan umat beribadah pada suatu kompleks gereja, namun pada Palasari kompleksnya lebih besar. Saya masuk analisis kelompok. Pada desa Palasari yang beragama Katolik, di sini ada kelompok agama yang aktif, yaitu KBG, kelompok basis gereja, yang mewakili setiap banjar menjadi KBG Teresia, Cecilia, dan Elizabeth. Selain itu, penempatan bangunan balai ini diletakkan pada KBG ini. Kemudian saya masuk ke data morfologi Blimbing-Sari. Pada desa Blimbing-Sari secara umum tatanan ini berbentuk salib, seperti salib Kristus dari utara ke selatan membentuk salib panjang, dari timur ke barat membentuk salib pendek, dengan pusat desa berada pada persimpangan kedua jalan tersebut. Pada masa pertengahan Blimbing-Sari, akibat disambungkannya jalan dengan jalan utama, terjadi perubahan pada proporsi salib. Selain itu, pada masa ini juga terjadi perubahan konfigurasi bangunan pada pusat desa karena terjadi perubahan filosofi. Sedangkan pada masa menjadi desa wisata Blimbing-Sari, perubahan morfologi paling terlihat itu dikarenakan pertumbuhan homestay pada rumah penduduk yang mendukung fungsi desa wisata. Kemudian dari masuk ke data topologi Blimbing-Sari, dari peta pusat aktivitas secara periodik dapat dilihat pusat kegiatan utama ibadah itu dilakukan di gereja, namun juga dapat dilihat adanya penyebaran titik agama yang dilakukan di rumah-rumah berkaitan dengan kegiatan komsel. Pada masa pertengahan dibangun juga bangunan balai untuk kegiatan komsel dengan ajaran Pentakonia yang bersekutu 5-7 orang. Aplikasinya setiap balai itu mengakomodasi 5-7 kepala keluarga. Kemudian pada desa wisata Palasari, balai ini bertambah jumlahnya dari 4 menjadi 6. Kemudian saya masuk ke analisisnya. Berdasarkan nilai kepercayaannya, filosofi yang membentuk salib itu didasarkan pada salib Kristus seperti gambar di sebelah kiri ini. Namun berdasarkan wawancara, ketika terjadi perubahan proporsi itu sebenarnya tidak mengganggu filosofi yang mendasarinya, sebab salib itu hanya sebagai simbolis pengakuan jemaat bahwa Blimbing-Sari adalah tanah perjanjian. Pada Blimbing-Sari awal, tatanan ini didasarkan pada perancangan Bali, seperti gereja di timur laut yang paling suci, balai banjar untuk menerima tamu di barat, dan kuburan di tenggara. Sehingga pada desa Blimbing-Sari pertengahan, kaidah ini sudah ditinggalkan karena tidak sesuai dengan Alkitab, sehingga berpengaruh pada perubahan konfigurasi bangunan seperti yang dapat dilihat di gambar ini. Kemudian berdasarkan masuk ke analisis peran aktivitas. Berdasarkan peta pusat aktivitas secara periodik, dapat dilihat pusat aktivitas agama di desa Blimbing-Sari ini terlihat menyebar. Hal ini berkaitan dengan ajaran GKPB Kristen di Blimbing-Sari ini menjadikan komsel atau bersekutu itu sebagai salah satu core dari ajarannya, sehingga pusat-pusat aktivitas agama dilakukan di rumah dan balai. Saya masuk ke analisis kelompok. Pada desa Blimbing-Sari, area balai disesuaikan penempatannya dengan kelompok yang agama yang aktif, yaitu Pentakonia. Pada masa pertengahan, balai berjumlah 4, sedangkan pada saat menjadi desa wisata berjumlah 6. Kemudian saya langsung masuk ke kesimpulan. Jadi kedua desa
ini berusaha untuk mewujudkan identitasnya sebagai desa Katolik dan desa Kristen dengan arsitektur desanya. Berdasarkan peta morfologis kedua desa, filosofi agama dan nilai kepercayaan mempengaruhi tatanan dan konfigurasi massa di dalamnya. Desa Palasari tidak mengalami perubahan filosofis sehingga tidak berdampak pada morfologinya. Sedangkan Blimbing Sari yang meninggalkan kaidah perancangan Bali mengubah konfigurasi massa pada masa pertengahannya. Kesimpulan kedua, pada kedua desa kebiasaan dan ajaran suatu agama mempengaruhi cara penduduk dalam memilih ruang ibadah. Hal ini dapat dilihat dari pusat penyebaran kegiatan agama di Palasari yang terpusat pada kompleks gereja saja, dikarenakan ajarannya umumnya memusatkan massa pada satu tempat. Sedangkan kegiatan agama di Blimbing Sari yang menjadikan bersekutu atau komsel itu adalah bagian core-nya, itu pusat kegiatannya terlihat lebih menyebar. Terakhir, kesimpulan ketiga, pada kedua desa, penempatan bangunan publik seperti balai disesuaikan berdasarkan kelompok agama yang aktif pada kedua desa, pada desa Palasari dengan KBG dan pada desa Blimbing Sari dengan Pentakoinia. Sekian presentasi saya, terima kasih. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Profesor Yandi Andri untuk menyampaikan ulasannya. Silakan, Profesor Yandi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Ini saya mengulas yang keempat atau nanti aja ya? Karena saya udah baca papernya sih kebetulan. Boleh Pak, karena kebetulan videonya juga tidak bisa dipresentasikan. Terima kasih sudah mengundang saya untuk mempelajari dan kemudian diminta untuk memberikan komentar tentang skripsi yang dilakukan di Universitas Parahyangan. Saya kebetulan dapat tugasnya kaitannya dengan manusia ya, Pak Artanto ya. Jadi ada coba tugas saya memang aktivitas manusia, pemanaan ruang dalam arsitektur, estetika perkotaan, evaluasi dalam arsitektur. Nah, bagian pertama ini tugas saya memang untuk memberikan komentar skripsi yang kemudian dipamerkan hari ini, dipresentasikan terkait dengan aktivitas manusia dan ruang kota. Saya memang melihat skripsi sebagai kemampuan mahasiswa untuk menulis, dari akar katanya kan memang skrip ya, bagaimana kemudian mahasiswa dapat menuliskan ide mereka dalam runutan argumen secara akademik yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga di situ ada beberapa hal yang jadi penting bagi saya dalam mempelajari ini dan sesuai dengan apa yang diminta oleh teman-teman dari Unpar, dosen-dosen dari Unpar, terkait dengan idenya, dalam hal ini kontennya, kemudian bagaimana metodenya, pembahasan, yang kemudian menjadi poin-poin utama yang kemudian kami coba lihat agak lebih detail. Yang menarik dari bagian yang pertama yang saya lihat ini, nggak tahu ini waktu pas ditaruhnya ini secara sadar atau tidak gitu ya. Tetapi manakala saya melihat manusia, arsitektur dan ruang kota ini ada 4 presenter ya, mestinya 4 ini, yang somehow itu di dalam 4 yang berbeda. Bagian yang pertama mencoba melihat hubungan manusia dengan well-being. Jadi bahwasanya arsitektur itu akan memberikan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan well-being-nya. Jadi ada belief itu. Jadi well-being kita itu betul-betul sebetulnya terimbas dari bagaimana kehadiran arsitektur. Nah, sehingga riset yang terkait dengan bagaimana kemudian ruang hidup kita terkait dengan well-being, dalam hal ini kan Clara melihat taman, jadi olahraga, jadi bukan olah pikir ya. Jessica melihatnya di dalam olahraga gitu. Bagaimana kemudian taman itu memberikan well-being yang lebih baik. Nah, kemudian hubungannya dengan domestik, hubungannya dengan perumahan, hubungannya dengan bagaimana aksesibilitas dan ergonomik, itu yang menjadi tekanan penting. Tentu riset-riset yang ini akan sangat relevan bagi kita, apalagi cara hidup kita orang Indonesia itu sangat berbeda dengan di luar. Kita punya musim yang berbeda dengan di luar. Likely sekarang rumah-rumah di Indonesia itu semakin kecil, sehingga bagaimana kemudian taman memberikan kontribusi positif kepada well-being itu menjadi relevan untuk kemudian dipelajari, sehingga kita bisa memastikan ruang hidup, memastikan aktivitas, memastikan well-being dari society kita itu sampai.
karena ini kan hubungannya dengan sudah pasti semakin hari untuk menyediakan ruang yang besar, pekarangan bagi sebuah ruang itu sudah tidak mungkin sekarang. Apalagi kalau kita bicara di perkotaan. Sehingga mendesain sebuah taman yang atas dasar penelitian yang baik dan memberikan segala macam kemungkinan aktivitas yang olahraga dengan baik, terutama anak-anak kita dan khususnya menjadi sangat relevan. Nah, saya berharap riset-riset ini itu bisa diteruskan dan dilanjutkan. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, ini sebentar, Lee ya, mestinya ya. Lee menceritakan tentang somehow hubungan antara aktivitas manusia dengan heritage. Saya melihatnya seperti itu. Jadi dalam hal ini kawasan pecinan, ini katanya dengan everyday, jadi keseharian. Saya sangat percaya bahwasanya arsitektur itu bukan sebuah benda yang di-preserve bertahan seperti di air keras semacam itu. Dia tidak masuk ke dalam kulkas kemudian dibiarkan seperti itu. Arsitektur itu mestinya dia tuh beriringan dengan waktu. Nah, di sini kemudian yang dilakukan oleh Lee, dia mencoba untuk melihat apakah kemudian manusia dalam hal keseharian itu memberikan kontribusi terhadap perubahan tanpa dan kemudian perubahannya itu seperti apa. Ini kan yang kemudian yang dicoba dilihat terkait dengan pecinan itu, seberapa kemudian kawasan itu bisa beradaptasi, seberapa kemudian heritage itu beradaptasi dan terkait dengan keseharian dari sekarang. Jadi riset yang kemudian paper yang kemudian disampaikan oleh Lee itu melihat intervensi keseharian yang mengubah spasial yang urusannya dengan current position. Dengan demikian kita bicara tentang past, present, dan future. Karena dengan kita tahu current position, kita bisa tahu apakah kemudian past itu tetap selalu ada di dalam future. Ini yang adaptasi itu yang penting. Nah, memang kemudian saya pada waktu melihat melihat ini, saya teringat akan tulisan dari Venturi yang kalau mungkin Bapak Ibu tahu yang Sign of Life. Dia arsitektur itu tidak berhenti, arsitektur itu akan selalu berdialog dengan manusia dan manusia di dalam perjalanan waktunya akan memberikan tanda-tanda yang membuat dia berada di dalam current dan kemudian akan memposisikan arsitektur itu untuk the future. Nah, yang ketiga Julian Farrell ini yang praktis riset perkotaan yang secara istilahnya itu secara general ya biasa dilakukan oleh kebanyakan arsitek perkotaan. Dia menggunakan teori dari sebuah teori perkotaan kemudian mengimplikasikannya di dalam sebuah tempat dan sebuah kawasan. Nah, yang dilakukan oleh Julian Farrell kan dia melihat bagaimana kemudian si Kevin Lynch, teori yang kemudian dibangun oleh Kevin Lynch dalam bukunya The Image of the City, yang waktu itu kan Kevin Lynch manakala dia menulis buku itu dia mempelajari 3 kota, dan dari 3 kota itu kemudian dilihat bagaimana kemudian image sebuah kota itu bisa terbentuk dari apa yang kemudian dia pahami. Kemudian kenapa itu kemudian 5 prinsip itu yang kemudian hadir. Nah, ini kan kemudian menjadi menarik manakala Julian melihat menghubungkannya antara image dari kota, kemudian aktivitas yang somehow, kalau tadi itu bicara tentang well-being, kemudian heritage, yang kali ini dia melihatnya kali ini itu hubungan manusia dengan kotanya terkait dengan culture-nya. Jadi terkait dengan membatik yang sudah tentu itu menjadi hal yang sangat penting bagi society kita. Jadi ini akan menjadi pembeda bagi sebuah kota karena memang itu adalah bagian dari kita yang mungkin tidak akan pernah ada di tempat yang lain. Jadi kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan dan seterusnya yang kemudian berasal dari aktivitas yang memang berasal dari dirinya sendiri, yang kemudian hadir dengan caranya yang berbeda, ini yang kemudian untuk disandingkan dengan apa yang kemudian dipikirkan oleh Kevin Lynch dan kemudian dilihat. Dan saya melihatnya ini bukan dalam rangka untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh Kevin Lynch itu benar atau salah, tapi ini hanya melihat bagaimana kemudian hubungan antara pemikiran Kevin Lynch dengan kemudian bagaimana kota
di Trusmi itu bisa terbentuk gitu. Tentu riset-riset yang lebih mendalam akan bisa melihat bahwasanya barangkali di dalam tingkat yang lebih lanjut ini akan ada pandangan-pandangan yang lain yang di luar Kevin Lynch, atau barangkali Kevin Lynch itu nggak benar sama sekali, barangkali seperti itu. Artinya bisa jadi Kevin Lynch tidak bisa kita pakai di dalam kawasan yang Trusmi karena barangkali Trusmi punya pemikiran yang lain. Tapi ini kan yang dilihat dalam tataran kali ini adalah bahwasanya barangkali ada kaitannya ini, barangkali ada sesuatu yang menarik dari apa yang kemudian secara general yang disampaikan oleh Kevin Lynch, karena pada prinsipnya kan manakala kemudian Kevin Lynch menyampaikan itu, kemudian praktisi perkotaan ingin melihat kemudian bagaimana kemudian kota-kota terbangun image-nya dari situ. Nah, yang keempat, saya coba masuk ke yang keempat ya, nanti mungkin habis ini agak kebalik ya. Jadi sekaligus saja ya Pak Bregas ya. Yang keempat kan kemudian tadi itu kan bicara tentang well-being, kemudian bicara tentang heritage, kemudian bicara tentang culture. Nah, yang keempat itu bicara tentang religi. Di Indonesia memang kemudian ruang-ruang yang terkait dengan religi itu memang sangat signifikan. Kita melihat bagaimana kemudian contohnya yang sangat signifikan itu adalah betapa kemudian arsitektur di Bali itu sangat berkembang karena bisa mengkaitkan antara religi dengan culture dan arsitektur. Nah, artinya kita punya ruang religi dengan ruang arsitektur yang sangat interkoneksi. Ini kan membedakan dengan di tempat lain yang memang religi itu semakin lama sudah semakin menipis gitu loh. Nah, ini yang kemudian dicoba dilihat sebetulnya oleh Samuel gitu ya. Nanti mungkin Bapak kalau misalnya ada kesempatan lagi melihat kembali gitu ya, bahwasanya kekuatan religi itu terhadap ruang arsitektur kita itu sebenarnya sangat signifikan. Sehingga saya percaya riset-riset yang terkait dengan any religi, baik itu Islam atau Hindu atau Katolik atau Protestan atau apapun itu, yang utama terutama itu sangat memang kemudian menjadi sangat signifikan dalam kehidupan kita, dan interrelasi antara religi itu juga semakin lama semakin menarik untuk kemudian dipahami, apalagi kemudian bagaimana kemudian satu sama lain saling beradaptasi dan seterusnya, bagaimana kemudian satu sama lain saling mengembangkan diri dengan ruangnya masing-masing. Bahkan kalau kita bicara tentang riset arsitektur yang kemudian terkait dengan religi ini masuk ke dalam domestiknya, itu juga semakin menarik kemudian untuk dipelajari lebih dalam. Nah, sehingga saya pikir dari 4 contoh ini, saya pikir ini menarik ya, bahwasanya manusia itu, apalagi kalau dulu kan kita belajar arsitektur itu seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat generik, sesuatu yang sangat universal. Tapi hari ini kita melihat, kita dipaparkan bahwasanya ini banyak loh penelitian-penelitian, banyak loh tulisan-tulisan yang bisa memberikan kontribusi terkait dengan bagaimana kemudian arsitektur kita bisa berkembang, karena baik itu karena memang kita punya penciri yang sangat kuat di Indonesia. Jadi belum tentu apa yang kemudian dibawa oleh arsitektur modern atau arsitektur western itu selalu penting bagi perkembangan arsitektur. Tapi kalau kita bisa memposisikan diri dengan lebih baik, kembali ke manusia, karena kan kembali manusia kan kita kembali ke diri kita. Kita siapa, kemudian bagaimana kita manuver ke dalam ruang kita, dan prinsip apa yang kemudian penting dalam ruang kita, dan seperti apa implikasinya dalam ruang hidup kita, dan seterusnya. Nah, hari ini teman-teman di Unpar, terutama mahasiswa, menunjukkan tentang itu, dan saya berharap kemudian riset-riset terkait dengan manusia dan perkotaan ini bisa berkembang lebih baik, metodenya bisa lebih baku, tata cara penulisannya tentu bisa lebih baik lagi, dan barangkali dengan pada akhirnya kita mestinya yakin sih kontribusinya akan lebih positif. Ini mungkin awalan yang penting bagi kita semua, bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Terima kasih Pak Bregas. Baik, sekarang 4 presenter sudah melakukan presentasinya. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk materi yang telah dipaparkan. Kepada Bapak Bregas, dipersilakan untuk memoderatori jalannya sesi tanya jawab. Iya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dan juga
MC ya, Timothy, terima kasih atas waktunya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Yandi ya mengenai ulasan singkat dari 4 presenter kita yang memiliki topik yang cukup menarik nih, seperti itu. Dan saya rasa juga mungkin rekan-rekan yang hadir, Bapak Ibu sekalian, mungkin juga punya beberapa pertanyaan yang kita bisa diskusikan, kita juga bisa sharing bersama juga terkait dengan apa yang mungkin bisa kita coba gali lebih dalam dari yang sudah mahasiswa lakukan dalam skripsinya ini, seperti itu. Jadi silahkan apabila ada pertanyaan bisa dengan mengangkat tangan tentunya dengan dari reactions ya, kita bisa raise hand, atau bisa juga dilempar via chat di chat Zoom ini, seperti itu. Mungkin di awal ada sedikit pertanyaan nih yang langsung secara private chat ya dikirim ke saya nih. Mungkin pertanyaan pertama kepada Clara Devina gitu. Mungkin bisa di pin chat, di pin video Clara Devina dan saya ya. Pertanyaan dari Renaldo Aditya Susilo. Nah, di sini ditanyakan isu apa sih jadi yang sebenarnya ada pada hubungan antara pengguna dan taman publik di Taman Kopo Indah yang Anda lakukan penelitiannya seperti itu. Jadi mungkin bisa coba untuk dijelaskan kembali isu-isu apa yang mungkin bisa diangkat mengenai hubungan antara pengguna dan taman publik ini. Silahkan, Clara. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin untuk menjawab. Mungkin untuk isunya bisa diulas lagi. Jadi di sini isunya adalah di Cluster Hammerville ini ada beberapa taman yang disediakan oleh pihak pengembang. Namun kalau dilihat itu ada beberapa taman yang sering digunakan oleh penghuni, tapi ada juga taman yang walaupun sudah disediakan di lokasi-lokasi tertentu itu tidak digunakan oleh penghuni, walaupun sebenarnya mereka ada yang udah disediakan fasilitas di dalamnya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya harap juga di sini Renaldo Aditya Susilo sudah terjawab ya terkait dengan isu tadi, mungkin pertanyaan terkait dengan isu tadi. Lalu kita juga ada pertanyaan selanjutnya dari Darren Lang kepada Samuel Giovanno nih, yang terakhir melaksanakan presentasi tadi mengenai Desa Palasari dan Desa Belimbing Sari. Gitu. Apakah ada aspek lain pada tata Desa Palasari dan Belimbing Sari yang dipengaruhi oleh agama masing-masing yang mungkin belum terbahas oleh teori yang diangkat seperti itu? Jadi mungkin ini sedikit berkembang ya dari yang sudah kamu laksanakan skripsinya, tapi mungkin apa sih nih yang mungkin hal-hal lain yang mungkin bisa dipengaruhi oleh agama masing-masing? Silahkan Samuel. Baik, terima kasih pertanyaannya Darren, terima kasih juga kesempatannya. Jadi ya mungkin juga karena keterbatasan presentasi sebenarnya ada beberapa hal juga yang sempat dibahas tentang agama dan arsitektur gitu. Salah satunya mungkin saya bahas mengenai hierarki mungkin. Jadi kedua desa ini baik dari Palasari maupun Belimbing Sari, kedua bangunan yang dianggap suci itu memiliki hierarki yang lebih tinggi. Misalnya kayak di Palasari itu ada Gua Maria dan gereja itu yang dibangun di atas bukit. Jadi memang secara hierarki paling tinggi. Sedangkan di Belimbing Sari juga di Belimbing Sari itu pas saat zaman pertengahan itu gereja tuh sempat dipindahkan dari yang awalnya di timur laut di Kaidah Bali, dia berpindah ke barat. Di barat ini disesuaikan dengan Alkitab, yaitu Gunung Sion yang berada di barat. Jadi selebih tepat seperti itu. Jadi gerejanya itu dibangun di barat seperti Gunung Sion. Kemudian juga mungkin yang menarik juga yang sangat Bali gitu. Bali itu kan sangat erat dengan kegiatan arak-arakan gitu kan. Perayaan yang berupa arak-arakan. Nah, kalau di Palasari ini ada juga kegiatan yang dibuat arak-arakan ini. Jadi merayakan Hari Perlindungan Hati Kudus Yesus. Jadi secara satu desa ini mereka melakukan arak-arakan sesuai budaya Bali untuk merayakan perlindungan Yesus. Jadi membawa patung Bunda Maria, patung Yesus mengelilingi desa dan mewakili ke tempat-tempat 3 balai tadi. Jadi balai-balai yang disediakan untuk mewakili setiap banjarnya. Nah, jadi seperti arak-arakan. Nah, kemudian yang mirip juga di Belimbing Sari juga ada juga kegiatan arak-arakan, yaitu ketika selesai Paskah
kalau di Kristen kan percaya bahwa ketika kita meninggal itu langsung ke surga gitu. Jadi ketika Paskah itu bersama dengan Tuhan Yesus naik ke surga, mereka arak-arakan menuju ke kuburan gitu. Jadi kayak merayakan perayaan yang senang bahwa mereka sekarang berada di tempat yang lebih baik. Jadi kalau menarik itu ketika melihat ziarah kubur di Blimbing Sari itu, mereka sangat bersorak-sorai, mereka sangat merayakan, jadi festif sekali gitu. Bahkan mereka sangat senang karena mereka berada di tempat yang lebih baik dari kita. Kurang lebih begitu sih Pak Bregas. Terima kasih Darren. Oke, terima kasih Samuel. Saya rasa juga tadi penjelasan diangkat ya, karena tadi kan keterbatasan presentasi, ada juga topik seperti hierarki ya, tadi mungkin kamu belum sempat jelaskan gitu. Tetapi Samuel berhasil menjelaskan di sini bahwa memang ada aspek yang mungkin juga berpengaruh tadi mungkin dengan interpretasi gunung sebagai sebuah tadi ya elemen-elemen religiusitas yang sudah disebutkan sebelumnya seperti itu. Nah, saya harap juga Darren juga sudah terjawab ya terkait dengan aspek lain tadi dalam pertanyaan yang kedua ini. Lalu saya lanjutkan, wah ini ternyata pertanyaannya banyaknya direct message nih ke saya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, tidak apa bisa langsung unmute atau mungkin langsung juga dilemparkan kepada mahasiswa-mahasiswa terkait. Nanti akan saya coba moderasi ataupun melalui kolom chat seperti itu ya. Jadi ini ada juga pertanyaan ketiga dari Ronald kepada Julian Farrell. Oke. Julian Farrell, jadi pertanyaannya adalah ketika terjadinya bentrok aktivitas antara aktivitas keseharian dan aktivitas tradisi yang ada pada desa Trusmi ya, yang diadakan per tahun, apakah ada penyesuaian arsitektur yang bersifat temporer? Kemudian dengan berjalannya waktu dibuat secara permanen karena dinilai mampu mendukung kedua aktivitas yang berbeda ini. Seperti itu. Jadi mungkin sedikit berkembang juga ini pertanyaannya dari yang sebelumnya lebih ke arah topik-topiknya dari Kevin Lynch ya, Image of the City, tetapi ini adalah terkait kepada aktivitas dan juga penyesuaian arsitektur yang bersifat temporer gitu, secara spasial. Nah, mungkin dari Julian Farrell dipersilahkan jika ada mungkin jawaban terkait dengan hal tersebut. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Bregas dan juga terima kasih Ronald pertanyaannya. Jadi mungkin lebih jadi kayak apakah ada perkembangan gitu dari aktivitas yang terjadi selama ini sampai sekarang. Tentunya ada dari, cuma ini mungkin bukan yang khusus dibahas oleh penelitian saya karena itu agak kalau penelitian saya yang dibahas untuk pada saat ini, tapi ada untuk perubahan yang terjadi karena aktivitas yang dilakukan dari setiap tahun di Trusmi. Contohnya seperti yang paling terlihat itu, kalau temporer itu ya pasti adanya stand-stand gitu ya, itu untuk penjual, untuk kebutuhan penjual, cuman yang akhirnya dipertahankan itu seperti gerbang Gatrusmi. Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah ke Cirebon itu pasti akan melewatin gerbang itu biasanya sejarahnya dibangun oleh swasta, salah satu toko showroom yang besar di sana karena melihat bahwa jalan itu emang udah jadi jalan yang ikonik gitu. Akhirnya sekaligus aja dibuat landmark di sana. Lalu juga jalan yang ikonik tersebut yang juga berisi showroom batik yang awalnya nggak semegah itu showroom batiknya, cuman makin diperbagus, jadi mungkin fasadnya jadi lebih baik bukaannya, banyak yang jadi elevasi dari bangunannya lebih tinggi sehingga skalanya makin lebih besar. Itu juga karena hasil dari marketing gitu, mungkin melihat gitu yang penjual di sana bahwa jalan itu juga dipakai untuk jalan tradisi yang bisa ribuan orang datang ke jalan itu seperti itu. Oke, jadi kurang lebihnya ada ya tadi ya, namun memang sedikit terlepas dari topik penelitian kamu, tapi sepertinya rekan-rekan di sini tertarik nih dengan what's next dari penelitian Anda seperti itu. Oke, terima kasih Julian Farrell terkait dengan jawabannya ya dari pertanyaan dari Ronald tadi. Oke, mungkin kita tersisa waktu kurang dari 3 menit nih untuk pertanyaan dari sesi ini. Saya mungkin akan serahkan ke teman-teman di sini. Apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan 4 presentasi pertama tadi?
dipersilahkan untuk unmute dan mengangkat jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin ini ada nih pertanyaan yang datang untuk Kevin. Kevin, apakah available ya? Tadi ada informasi bahwa sepertinya Kevin sedang ada urusan personal keluarga, jadi sedang tidak bisa diganggu untuk sesi tanya jawab ini. Tapi apakah Kevin available pagi ini untuk sesi tanya jawab? Tidak ya, sepertinya Kevin juga sudah sedang berhalangan pada sesi tanya jawab ini. Coba saya sedang mencoba untuk cek pertanyaannya. Satu lagi nih, ternyata ada untuk Clara Devina. Oke, pertanyaan kepada Clara Devina yaitu adalah bagaimana perbedaan kenyamanan ruang gerak antara masing-masing taman publik sehingga kemudian mempengaruhi pemilihan taman tertentu bagi penghuni untuk melakukan aktivitasnya. Jadi mungkin tadi sudah disebut ya terkait dengan fasilitas dan lain-lain, tapi kenyamanan dengan ruang gerak, mungkin tadi sudah ada beberapa potongan jalan yang dijelaskan ya, mungkin coba untuk diangkat dan dijawab terkait dengan pertanyaan ini. Bagaimana perbedaan kenyamanan ruang gerak antara masing-masing taman publik sehingga kemudian mempengaruhi pemilihan taman tertentu bagi penghuni untuk melakukan aktivitasnya. Silahkan Clara Devina. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin untuk menjawab. Mungkin untuk kalau ruang gerak sendiri, untuk di taman-taman yang saya pilih ini, kebetulan taman-tamannya punya ruang yang dari ukuran itu nggak beda jauh besarnya, kebanyakan. Yang paling besar itu hanya ada satu, sisanya ukurannya itu mirip-mirip. Nah, untuk dari kenyamanan ruang geraknya sendiri, itu dilihatnya kemarin itu dari penataan vegetasi dan penataan fasilitas. Jadi, seperti yang tadi udah dibahas, misalnya untuk yang kalau penataan vegetasinya ada di samping dan di tengah, sampai membuat taman itu cukup padat, itu menyebabkan aktivitas di dalamnya itu tidak terlalu beragam. Jadi, misalnya orang-orang hanya sebatas untuk duduk, atau bahkan nggak ada aktivitas di dalamnya. Sedangkan untuk taman-taman yang ada fasilitasnya itu walaupun di tengah, tapi untuk penataan vegetasinya itu hanya di samping-samping sehingga tidak membuat taman itu padat, itu bisa membuat taman tersebut bisa digunakan untuk aktivitas lain, seperti misalnya tadi taman yang walaupun tidak ada fasilitas berolahraga, tapi ada orang yang bisa main badminton di sana, ada anak-anak yang bisa main berlari-larian di sana, seperti itu. Oke, terima kasih Clara Devina. Tadi itu pertanyaan dari Emanuela Nafiani. Jadi terima kasih atas jawabannya. Saya harap juga Emanuela sudah bisa menerima jawaban tersebut dengan baik ya. Saya rasa juga sudah cukup jelas. Jadi tadi sudah ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan nih dalam waktu sesi 10 menit tanya jawab ini. Jadi saya rasa cukup untuk pertanyaan ini. Apabila masih ada pertanyaan, dipersilahkan melalui chat Zoom. Nanti mungkin peserta skripsi juga masih bisa menimpal ya terkait dengan hal tersebut. Dengan demikian selesai sudah untuk sesi tanya jawab dari ruang 1 sesi 1 skripsi awards ini. Seperti itu. Dengan demikian saya kembalikan kepada MC. Terima kasih dan silahkan MC Timothy kembali.